Baik, hari ini kita akan membahas soal diferensial atau turunan. Saya akan memberikan satu contoh soal ujian nasional, ya. Nah, ini soalnya. Mudah-mudahan terlihat dengan baik. Oke. Saya bacakan soalnya. Untuk memproduksi X unit barang per hari. Jadi ceritanya ini pabrik. Diperlukan biaya sebesar, nah, biayanya adalah X pangkat 3 dikurangi 450 X pangkat 2 ditambah 37.500 rupiah. Biaya produksi akan minimum jika per hari diproduksi barang sebanyak, nah, pertanyaannya adalah berapakah biaya produksi? Biaya produksi itu akan minimum. Jadi ongkos produksinya itu akan paling kecil kalau dalam memproduksi kita memproduksi berapa unit? Apakah 300 unit? Apakah 250 unit? Apakah 125 unit? Kita cari biaya produksinya yang paling kecil. Ya. Nah, untuk menjawab soal ini, itu biaya produksi biasanya dikali unit barang. Jadi kalau misalkan satu barang biaya produksinya 100 perak, berarti kalau misalkan kita memproduksi 5, berarti 100 dikali 5. Ya, itu kan rumusnya. Jadi kalau kita memproduksi 3 barang, berarti 3 dikali 5 gitu ya. Nah, jadi biaya produksi dikali unit barang. Nah, di sini biaya produksinya dikali unit barang. Ya. Jadi kalau Anda buat ongkos produksi satu nasi uduk 1.000 perak, berarti kalau Anda bikin 5 nasi uduk, ya 5 kali 1.000, 5.000. Nah, di sini saya anggaplah formulasi itu adalah BX. BX. Berapa BX-nya? Kita ambil dari sini. Sama dengan X pangkat 3 dikurangi 450 X pangkat 2 ditambah 37.500 rupiah. Ya, 37.500. Nah, kemudian kita cari turunan. Ya, kita cari turunan. Ingat, turunan kalau misalkan fx itu sama dengan x pangkat n, maka f aksen x atau turunannya itu n-nya pindah ke depan. N dikali x pangkat n min 1. Nah, ini rumusnya. Rumus dari turunan. Nah, berarti kalau kita ingin mencari turunan bx, berarti kan b aksen x, ya enggak? Nah, 3x pangkat 3. Oh, 3-nya pindah ke depan. 3x, 3 kurang 1, n dikurangi 1, berarti 2. 3x pangkat 2. Dikurangi 450x pangkat 2. Nah, 2-nya pindah ke depan. Berarti kan 2-nya pindah ke depan sini, berarti 2 dikali 450. 2 dikurangi 1. 1. Berarti x pangkat 1. X pangkat 1 itu adalah x. Kalau turunan 37.500, 0. Ya, jadi nggak ada. Nggak ada. Ya. Berarti tidak perlu ditulis. Berarti berapakah turunannya? B aksen X itu 3X pangkat 2 dikurangi 2 dikali 450. Berarti 900 X. Nah, ini jawabannya. 3X pangkat 2 dikurangi 900 X. Nah, biaya produksi akan stasioner. Ya, jadi biaya produksi akan stasioner jika, nah, jadi biaya produksi itu akan jadi stasioner. Jika apa? Jika B aksen X sama dengan 0. Ya. Jadi kalau sekiranya B aksen X itu sama dengan 0, maka mana B aksen X? B aksen X ini kan 3X pangkat 2, ya. 3X pangkat 2 dikurangi 900X sama dengan 0. Gitu ya. Dikurangi 900X itu sama dengan 0. Maka kita bisa anggap kita keluarkan 3X-nya. Ya. Kalau misalkan 3X-nya kita keluarkan, berarti kan
3x. Supaya jadi x pangkat 2 berarti 3x dikali x, ya kan? 3x dikali x adalah 3x pangkat 2. Oke. Kemudian 900x. Ya, berarti kan kalau misalkan 900x berarti 300. Ya, sama dengan 0. Dari mana Pak? Ini gampang. Coba aja ya. 3x kali x, 3x pangkat 2. Ya enggak? 3x kali 300, 900. Berarti kan ini sama saja. Kita sederhanakan. Nah, berarti kita mendapatkan, kita sambung di sini ya. Berarti kita mendapatkan berapa? Kita mendapatkan Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut di sebelah kanan. Berarti 3x itu sama kali x minus 300 itu sama dengan 0. Ya enggak? Berarti kalau begitu 3x itu sama dengan 0. Kita ambil ini dulu. Berarti berapakah x? X sama dengan 0. Oke? Kemudian yang satu lagi nih. X min 300 itu sama dengan 0. Berapakah x? 300 kan negatif. Pindah ke kanan menjadi positif. X-nya adalah 300. Kalau begitu, ada dua. Antara 0 dan 300. Jadi X-nya itu sama dengan 0, X-nya sama dengan 300. Pak, ini 0 dari mana? 3-nya kan pindah ke bawah. Ya, 0 dibagi 3 kan 0. Sehingga dapat X sama dengan 0. Nah, kemudian, diagram tanda nilai fungsi B aksen X sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 900X itu di setiap nilai. Jadi kalau misalkan saya bikin garisnya seperti ini. Antara 0 dan 300. Ya. Kita coba-coba aja. Berarti kan hasilnya dari mana? Hasilnya dari ini nih, dari turunan ini. Kita coba-coba. B aksen X itu sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 900X. Ya. Kita coba misalkan minus 1 ya. Nah, antara 0. Kita kan harus mencari nilai yang minimum ya, nilai yang paling kecil. Kalau misalkan di sini dari sini ke sini misalkan minus 1, kita coba. Kalau misalkan minus 1 kan berarti sama dengan 3 kali minus 1 kali minus 1 positif ya. Berarti 3 dikurangi 900 kali minus 1 berarti kan 900. Tetapi di sini ada negatif, minus kali minus berarti positif. Berarti 900. Berarti jawabannya berapa? 3 tambah 900 berarti 903. Oh, kalau begitu, dari sini ke sini, itu kalau misalkan dimasukkan angkanya, dia akan naik. Akan naik positif. Berarti kalau naik, bukan minimasi ya, bukan terkecil. Coba kita cek di sini. Antara 0 dan 300 misalkan berapa? 1, misalkan ya. Misalkan 1. Berarti kalau misalkan saya masukkan angkanya, X-nya saya tulis 1, oh berarti 3 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 900 dikali 1 gitu ya. 3 kali 1. Ya, berarti kan 1 kali 1, 1 kali 3, 3. Oke. Kemudian dikurangi 900 dikali 1, berarti kan 900. Oh, sorry. Ini bukan 900 ya. Ini 3X pangkat 2. Oh ya, 900. Betul. Oke. 900 kali 1 ya berarti kan 900. Oke. Berarti 3 dikurangi 900. Ya sekitar 897. Ya enggak? Negatif lagi. 3 dikurangi. Berarti negatif 897. Oke. Oh, kalau begitu berarti antara 0 dan 300 dia akan turun tuh angkanya tuh. Jadi negatif. Nah, karena di sini pilihannya ada 300 ya. Dari diagram tanda di atas, ini namanya diagram tanda. Oh, kalau di sini negatif. Kemudian Anda coba lagi misalkan cobanya 310 ya. Nah, kita coba masukkan lagi ke B aksen, masukkan di sini 310. Dia akan positif
kalau kita coba. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah biaya produksi akan minimum? Nah, berarti kalau biaya produksi akan minimum adalah cari biaya produksi yang paling kecil. Ya, cari biaya produksi yang paling kecil. Nah, berarti kalau misalkan dicoba-coba di sini, berarti kalau kita sampai di titik sini dia akan mendapatkan minimum gitu. Jadi BX mencapai minimum di X sama dengan 300. BX itu akan mencapai minimum di X 300. Jadi biaya produksi akan minimum jika per hari diproduksi barang sebanyak berapa unit? Sebanyak 300 unit. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Nah, jadi nanti di rumah Anda coba lagi untuk mempelajari diferensial. Ini salah satu contoh soal diferensial dan penerapannya. Ya. Terima kasih.